Baru satu. Baru satu? Baru satu. Oh. Saya keluar pagi jam 6, jam 2, jam 3 sore saya udah pulang, udah diam di rumah, udah megang uang 1 juta. Percaya nggak? Emang tanggung jawab laki-laki kan berat. Kemarin baru kecelakaan. Kecelakaan? Kecelakaan. Kenapa? Paling dikejar geng motor pernah waktu itu. Dulu itu saya masuk UGD, tengah malam kejadiannya jam 2:30. Pernah satu hari itu saya bikin lamaran, hampir habis 150.000. Saya sebarin, tetap aja nggak ada. Karena peluang untuk bekerja pun saya udah sulit. Capek banget, tidur juga nggak teratur kan. Pas ngelihat senyum anak ketawa itu jadi hilang aja gitu. Jadi hilang aja, lebih capek lagi kalau kita nggak pegang uang kan gitu kan, lebih capek lagi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teman Kebaikan. Sekarang jam 12:05. Jam 12. Kita akan coba keliling kota cari mereka yang memang masih berjuang, yang dimana ada sebagian orang yang sudah tidur dan waktunya tidur, tapi ada sebagian orang yang memang masih harus berjuang untuk menghidupi keluarganya gitu. Bukan cuma untuk mencari cerita, tapi kita juga berupaya untuk bisa hadir meskipun sebentar, tapi setidaknya bisa menjadi teman kebaikan di jalan yang sunyi ini. Oke, ikuti perjalanannya. Oke guys, jadi ini ada beberapa sembako untuk para pejuang jalanan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membantu meringankan beban lah mungkin untuk para pejuang di jalanan. Semoga orang-orang yang dikasih sembako beruntung lah. Mereka yang beruntung dan membutuhkan. Let's go. Oke guys, jadi target pertama kita ke ojol mungkin yang memang masih berjuang di tengah malam ini, atau kalaupun memang nggak ada ojol, kita carilah apapun yang mereka masih berjuang di jalanan. Kita ya mudah-mudahan dilancarkan. Sih Pak, mau ngobrol bentar boleh? Boleh. Dengan Kang siapa? Sandy, Kang Sandy. Pak, ini berarti masih ngojol jam segini? Masih, saya pun baru keluar tadi jam 11 malam, nanti pagi baru pulang. Oh, emang masih ada orderan gitu? Ada aja, ada aja, cuman emang nggak serame pagi ke sore mungkin ya. Tapi ada aja sih ya. Tapi kenapa malam Pak ngojol? Saya teh gimana, emang kondisi rumah saya tuh kan saya punya anak kecil 3. Kalau saya ngejar dari pagi ke sore tuh kasihan istri sebenarnya. Oh. Jadi saya nunggu anak-anak tidur, anak-anak udah tidur ya saya yang keluar. Jadi pagi baru pulang, siangnya ya bantu-bantu sedikit istri lah, jagain anak kita pasti gitu. Oh, gimana? Masih narik?
Tapi emang ramai Kang orderan gitu. Baru satu. Baru satu. Baru satu. Oh. Emang naik dari jam berapa Kang? Dari jam 7 Jam 7 pagi. malam. Oh 7 malam. Jangan saya nggak punya motor. Saya motor orang tua. Jadi pagi sama orang tua sampai sore. Saya nunggu orang tua pulang. Lalu saya jalan sampai pagi. Sampai pagi. Sampai pagi ya. Jadi orang tua tuh pulang jam 5 sore. Saya keluar jam 7 malam. Sampai jam 6 pagi atau jam 7 pagi baru orang tua lagi gitu. Kan orang-orang normalnya udah pada tidur lah ya jam segini mah gitu. Nah ini akan kenapa masih narik kalau boleh tahu? Karena ya ekonomi sih, faktor ekonomi kan siangnya kerja, nah, pulang kerja dari rumah ojek. Jadi Oh siang kerja. Terus kenapa masih perlu cari tambahan kan? ya buat nutupin sehari-hari. Karena kan kalau ngandelin gaji aja mah ya bisa dibilang kurang lah gitu ya. Kalau ngandelin dari gaji aja mah kurang. Jadi nyari lebihnya ya dari ojek ini gitu. Karena emang tanggung jawab laki-laki kan berat. Pak. Tanggung jawab laki-laki kan berat. Dari ini cukup gitu kan buat Cukup ya, nah, kadang cukup, kadang enggak, ya namanya juga hidup raya, kadang bawa 200 cukup nggak cukup sih sebenarnya, kadang 100 juga, kadang kurang, kadang jadi yang penting bisa buat makan aja sama jajan makanan, alhamdulillah. bahaya nggak sih Pak kalau malam gitu? Sebenarnya kalau resiko ngomongin bahaya mah nggak mengenal waktu ya, kalau menurut pribadi saya. Siang mau malam juga sama, cuma mungkin resiko dari sisi keamanan jauh lebih besar. Itu aja sih. Keamanan lebih besar, artinya kalau tengah malam di jalan tuh kalau menurut saya isinya cuma dua. Di jalan raya juga. Antara yang mabok sama yang ngantuk, itu aja udah dua. Oh. Saya aja 2 minggu kemarin baru kecelakaan. Kecelakaan? Kenapa? Hari Kamis tanggal 3 Juli itu saya masuk UGD, tengah malam kejadian di jam setengah 3. Jadi posisi saya lagi di jalur utama, dan tiba-tiba dia dari arah jalan kecil masuk ke jalan utama, mungkin kelalaian dia tuh nggak nengok kanan kiri dulu ya. Jadi tiba-tiba dia masuk ke jalan raya, akhirnya cebrot. Cuma anehnya yang parah itu cuma saya, penumpang saya baik-baik aja. Sama sekali nggak ada luka gitu, nggak ada. Helm pun saya yang copot tuh cuma kaca sebelah bagian kanan itu copot. Terus yang nabrak juga nggak ada yang luka gitu. Selain mungkin ya ada kerusakan motor dia. Yang parah tuh anehnya cuma saya pribadi gitu. Paling dikejar geng motor pernah waktu itu. Kejar geng motor. Dikejar geng motor, dipepet, diintiin gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih selamat gitu. Paling ada kali itu dipepet sama 3 orang, cuman itu nggak tahu begal atau apa lah, cuman dia nggak bawa senjata atau apa. Cuman dia mepet doang, diliatin saya suruh belok ke Alfa. Oh gitu. Suruh belok ke Alfa, dia diem dan nunjuk saya yang ke Alfa. Saya seberang, nggak dikejar sama saya, sama yang di hubungan nggak dikejar. Tapi capek nggak sih Kang? Kalau dibilang capek namanya udah kerja, aktivitas kerja, nambah kerja lagi di jalan, capek, cuman pas ngelihat senyum anak ketawa itu jadi hilang aja gitu. Jadi hilang aja, lebih capek lagi kalau kita nggak pegang uang kan gitu kan, lebih capek lagi tuh. Itu pasnya capek banget, tidur juga nggak teratur kan. Tidur nggak teratur. Karena tidur malam sama tidur siang beda. Tidur meskipun tidur siang dari pagi sampai maghrib itu tetap aja kurang tidur, merasa capek. Kalau capek mah mungkin sama aja. Cuman kalau malam mungkin lebih banyak istirahat. Oh gitu. Lebih banyak diem gitu ya. Lebih banyak nunggu karena mungkin orderannya nggak seramai siang. Alasan terbesar Kang kenapa milih kerja ini? Terus kan udah tahu bahayanya kalau malam-malam gitu. Ya, saya udah berapa kali ini lama pernah satu
150.000 saya sebarin, tetap aja nggak ada untuk di umur intinya. Oh, Akang umur berapa? 28. Sekarang kebanyakan maksimal kan umur 23, 24, 25 maksimal. Kalau saya di umur 28 memang kok ada yang mau menerima paling gajinya tuh di bawah 2 juta. Dan dipikir-pikir ngojek juga lebih dari 2 juta gitu intinya. Nah, saya ambil lah lebih baik. Ya udah mari saja. Cuma kalau saya pribadi, karena peluang untuk bekerja pun saya udah sulit. Saya mah udah masuk usia kepala 4, sekarang 41. Jadi kalau untuk bersaing di dunia kerja mah peluangnya mungkin lebih kecil gitu ya. Nah, mungkin alternatifnya yang paling gampang tuh yang ojol. Sebelumnya kerja apa, Pak? Saya lama tuh di perbankan sebenarnya. Oh, di perbankan. Terakhir tuh saya di terakhir tuh gitu. Pertama di koperasi, sebelum ke ngojol ya saya. Wah, kalau dari bank ke ngojol itu gimana menurut dari segi penghasilan? Kalau percaya ya, saya resign saya dari bank karena awal ngojol, saya awal ngojol itu 2016 ya. Itu memang secara penghasilan nggak masuk akal karena sehari kalau percaya saya keluar pagi jam 6, jam 2, jam 3 sore saya udah pulang, udah diam di rumah, udah megang uang 1 juta. Percaya nggak? Itu kalau orang niat kaya tuh di zaman ngojol awal-awal tuh udah kaya ya. Temen saya bahkan sehari tuh bisa 1,5 2 juta sampai kebeli rumah, kebeli mobil ya awal-awal. Cuma ya mungkin memang sekarang mah ya udah nggak itu, udah nggak lagi. Terus apa yang membuat Bapak bisa bertahan terus? Nggak ada sebetulnya selain keadaan rumah dan tanggung jawab saya sebagai seorang suami dan bapak buat anak-anak. Nggak ada sebetulnya. Kalau pertimbangannya dari penghasilan enggak sebenarnya. Itu aja. Kalau pertanyaannya itu nggak ada. Selain pertimbangan pribadi ya. Ada jarang lagi. Udah cari kerjaan mana-mana tetap aja. Solusinya ya ini. Banyak kalau nanyain masalah hidup dan berat, saya nggak bisa jawab. Terlalu berat, kan? Terakhir kata-kata buat dari Bapak mungkin. Ya, yang penting mah selalu yakin apa yang kita ikhtiarkan tuh nggak akan apa ya istilahnya selalu akan menghasilkan sesuatu aja, apalagi ikhtiarnya untuk kebaikan, untuk keluarga. Yakin aja lah, berdoa aja ya. Dan tugas kita makan itu ya, berdoa, ikhtiar, udah. Selebihnya makan nggak ada yang nentuin lah. Tetap bersemangat, jangan mengeluh, intinya tetap bersemangat, jangan pernah mengeluh. Rezeki pasti ada di mana aja. Udah aja, jangan bisa berkata-kata. Oke guys, jadi itulah beberapa cerita perjalanan dari orang-orang yang masih berjuang di tengah malam ini. Sekarang juga udah jam 2:30 ya. 2:30 ada yang sholawatan. Di malam ini bukan soal siapa yang kita temui, tapi apa yang bisa kita pelajari dari mereka yang masih berjuang di jalanan. Terlepas tadi yang pernah disampaikan beberapa ojol seperti tentang resikonya, susahnya cari kerja, perjuangan buat keluarganya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman ataupun tetangga, saudara, orang tua. Karena satu share dari kamu bisa jadi jembatan harapan bagi orang yang sedang berjuang secara diam-diam. Terima kasih sudah menjadi teman kebaikan di malam hari ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.